Penerima bantuan TKM lanjutan Kemenaker RI sukses kembangkan sarung batik tulis. Musafa Safril sukses mengembangkan produknya yaitu sarung batik Haromain, SBH. Usaha sarung batik tulisnya tersebut berawal saat dirinya mengikuti pembekalan program Tenaga Kerja Mandiri, TKM, lanjutan yang diadakan oleh BBPKK Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker RI, pada tahun 2021. Saat itu, sebagai salah satu penerima bantuan TKM lanjutan dirinya diminta untuk mengembangkan produk usahanya. Setelah membaca peluang pasar, ia memutuskan untuk memproduksi sarung dari batik tulis. Hal tersebut dikarenakan peminat sarung batik sangat banyak. Terbukti, saat ia memulai memproduksi sarung batik tulis itu mendapat respon yang luar biasa dari konsumen. Secara bertahap, ia menerima banyak orderan dari konsumen di berbagai daerah di Indonesia. Pria yang akrab disapa Safril ini menceritakan, sarung batik tulisnya juga ternyata diminati oleh kalangan pejabat. Saat acara pameran yang diselenggarakan oleh Kemenaker RI di Kediri, beberapa pejabat seperti anggota DPR RI ikut membeli sarungnya. Bahkan, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah juga ikut memborong sarung batik SBH. Safril mengaku senang dengan usaha yang ia jalankan. Sebab, dengan sarung batik tulis yang ia jalankan tidak hanya bisa mendapatkan untung secara finansial, tapi ia juga bisa memberdayakan masyarakat pengrajin batik tulis di kampung halamannya di Madura. Di sarung ini, saya kasih nama sarung batik Haromain yang kemudian disingkat SBH, ESBEHA. Jadi singkatan dari sarung batik Haromain. Kenapa sarung batik? Karena kita fokus kepada batik tulis. Jadi batik tulis yang pertama, karena batik tulis itu perlu untuk kita lestarikan karena itu menjadi warisan dari warisan budaya. Apalagi belakangan ini kita sedang diserbu oleh batik printing yang sebetulnya bukan batik, itu hanya kain yang bermotifkan batik. Maka ini menjadi trigger bagi kami untuk melestarikan warisan budaya berupa batik ini untuk kita kemudian jadikan sebagai sarung. Apalagi belakangan ini sedang ngetren sarung batik. Makanya kami mengangkat batik itu menjadi sarung batik yang sangat berkarakter dan eksklusif. Nah, kami memulai usaha ini dari sebelum Ramadan, menjelang Ramadan tahun lalu. Untuk sarung batik ini, untuk sarung batik menjelang Ramadan. Alhamdulillah, ketika Ramadan kemarin saya sampai kekurangan stok karena permintaan begitu banyak sampai saya sendiri untuk dipakai untuk digunakan ketika hari raya, tidak bisa menggunakan batik karena semuanya laku dibeli orang. Nah, alhamdulillah dengan dibantu teman-teman diiklankan secara tidak sengaja ya, melalui medsos, melalui Facebook, Instagram, banyak yang lihat. Alhamdulillah permintaan sampai saat ini meningkat terus dan produksi jalan terus. Karena produksinya memang agak lama karena ini murni handmade, jadi dikerjakan secara manual oleh para pengrajin di Madura. Nah, jadi kalau sampai berhenti nanti ketika ada permintaan itu bisa terkendala. Alhamdulillah produksi jalan terus dan sampai saat ini tiap hari ada permintaan. Jadi kita ngirim karena fokus pemasarannya juga selain offline kita lebih banyak online. Tiap hari alhamdulillah sampai hari ini kita ngirim terus. Selain itu, dengan usaha sarung batik tulis, dirinya juga ikut melestarikan batik sebagai kekayaan warisan budaya Nusantara. Dan yang paling penting lagi, ini konsepnya adalah pemberdayaan masyarakat pembatik. Pemberdayaan masyarakat pembatik, di mana di Madura itu begitu banyak para pembatik atau orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari batik. Maka dengan memproduksi sarung ini sebagai produk turunan dari batik, harapannya bagi kami para pengrajin batik di Madura khususnya ini bisa berdaya, bisa tetap mengebulkan asap dapur, kira-kira seperti itu. Jadi, komitmen kami adalah pemberdayaan masyarakat batik dan melestarikan warisan budaya. Omset sampai saat ini dalam 1 minggu itu kami bisa sampai 20 juta
10 sampai 20 juta. Alhamdulillah ini naik terus karena permintaan makin banyak. Semoga wilayah pengiriman. dan wilayah pengiriman sampai sejauh ini Jakarta, terus Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemarin sempat ke Aceh juga, terutama kantong-kantong santri ya. Kantong-kantong santri kita sudah beberapa waktu yang lalu kita pameran di Lirboyo pada puncak Hari Santri. Alhamdulillah peminatnya banyak, sampai Menteri Tenaga Kerjaan juga memborong beli beberapa, dan mereka sangat antusias. Ya beli banyak dibagi-bagikan. Alhamdulillah sejak Hari Santri kemarin ini lebih booming lagi dan nama SBH semakin dikenal orang. Alhamdulillah harapannya nanti bisa lebih meningkat dan lebih bisa memberdayakan masyarakat pembatik. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.